Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channelku Putra Sektian. Di video kali ini aku akan membahas fitur-fitur apa saja yang sering aku gunakan ketika ngedit atau desain pakai Adobe Illustrator. Tentu bagi kalian yang baru belajar atau baru menggunakan Adobe Illustrator akan sedikit kebingungan dengan fitur-fitur yang ada di dalam Adobe Illustrator, atau mungkin bagi kalian yang ada inisiatif untuk belajar Adobe Illustrator tapi ketika sudah melihat menunya saja itu udah bikin nyerah. Nah, sama seperti saya ketika awal-awal belajar Adobe Illustrator. Nah, di sini yang saya akan mengasih tahu atau meng-share pengalaman saya selama saya menggunakan Adobe Illustrator. Nah, saya akan membahas fitur-fitur apa saja yang sering. Nah, ini kita tidak akan membahas semua fitur ya. Saya juga tidak menguasai semuanya. Saya hanya menguasai beberapa saja yang saya kuasai atau yang saya perlukan untuk bidang saya, yaitu vektor. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video tutorial yang berkaitan dengan desain, atau mungkin kita akan membuat video tentang game atau teknologi. Intinya jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, maka boleh kalian share ke teman-teman kalian yang mungkin ada teman-teman kalian yang ingin belajar tentang desain. Oke, pertama, fitur yang menurut saya wajib digunakan ketika memakai Adobe Illustrator atau ketika membuat vektor di Adobe Illustrator. Saya katakan wajib karena memang harus bisa menguasai fitur ini, atau fitur ini jarang tidak digunakan bagi orang-orang yang menggunakan Adobe Illustrator. Ya, maka saya katakan fitur wajib, yaitu fitur pen tool. Ini fitur pen tool, kita lihat di pojok kiri. Atau mungkin di shortcut di keyboard kalian bisa ketik huruf P. Nah, nanti fitur atau mouse kita yang ini akan otomatis berubah menjadi pen tool. Apa guna dari pen tool? Apa fungsinya pen tool? Secara singkatnya yaitu kita akan membentuk objek yang ingin kita vektorkan. Nah, misal kita ingin membentuk objek alis. Ibaratkan bahwa di artboard ini ada foto muka. Nah, kita ingin membentuk alisnya. Maka kita membentuknya dengan pen tool. Mungkin seperti ini gambaran kasar tentang bentuk alis ya. Nah, misal seperti ini alisnya ya. Bodo amat meskipun jelek, ini kan cuma gambaran saja. Ini kita membentuknya menggunakan pen tool. Atau bentuk abstrak yang lainnya itu juga bisa menggunakan pen tool. Ini fitur yang harus dikuasai bagi orang yang ingin menggunakan Adobe Illustrator. Nggak boleh tidak dikuasai nih, karena salah satu fitur penting. Itu merupakan salah satu dari fitur yang sering saya gunakan ketika saya memvektor atau mendesain pakai Adobe Illustrator. Ya, pertama pen tool. Yang kedua adalah fitur select. Fitur select. Fitur select ini yang paling kiri, pojok paling atas paling kiri. Ini gunanya biasanya saya gunakan untuk memilih objek yang ingin saya edit. Memilih objek yang ingin saya edit atau yang ingin saya pindahkan posisinya. Misal saya ingin memindahkan objek yang ini. Nah, ini menggunakan fitur select. Nah, kita tekan objeknya, bisa kita ubah menggunakan menggunakan keyboard, tombol panah atas bawah kanan kiri. Ini kita bisa gunakan itu, atau kita bisa menggunakan mouse untuk memindahnya. Ini harus menggunakan select, tidak bisa kita memindahkan objek ini menggunakan pen tool, nggak bisa. Malah kita akan membuat shape baru. Nah, ini menggunakan fitur select. Sebagai contoh mungkin kita akan melihat
kalau diterapkan di sebuah desain atau sebuah vektor. Ini saya menggunakan project saya, terus saya akan mengezoomnya. Nah, misal saya ingin memindahkan bayangan yang ada di pipi ini. Nah, misal ini, oh ini kurang ke atas, maka saya akan klik objeknya, kemudian saya akan pindahkan. Bisa menggunakan mouse atau bisa menggunakan keyboard. Nah, kita ke ataskan atau oh ini kurang ke bawah, maka kita akan pindahkan ke bawah. Ini fungsi dari fitur select. Yang selanjutnya adalah direction select. Direct selection. Kalau apa perbedaan dari direct selection dengan select saja, selection tool saja? Kalau select ini itu dia memindahkan objek, nah, memindahkan shape. Tapi kalau untuk fitur ini, fitur direct selection, itu selain dia bisa memindahkan objek, dia juga bisa mengubah bentuk dari desain yang kita buat menggunakan pen. Nah, bedanya kita lihat bedanya. Kalau kita menggunakan select, ketika kita memilih objek, maka hanya akan terlihat seperti ini, terlihat objeknya saja yang akan kita pindah. Tapi bedanya kalau kita menggunakan direct selection, kita akan dilihatkan titik-titik yang telah kita bentuk menggunakan pen tool. Nah, ini ada 3 titik yang telah kita bentuk menggunakan pen tool. Nah, misal ini ada menjadi 1, 2, 3, 4, 5 titik yang telah kita buat menggunakan pen tool. Lah, kalau menurut kita ini ada salah satu bentuk yang kurang presisi atau bentuk yang kurang pas menurut kita bisa mengubah menggunakan direct selection. Misal, oh ini terlalu ke kanan, maka cukup kita klik titik tersebut terus kita geser. Nah, atau kalau tidak kita geser menggunakan mouse, kita juga bisa menggeser menggunakan keyboard. Nah, kita lihat kita bisa menggeser menggunakan keyboard. Ini juga sering saya gunakan ketika saya memvektor, utamanya ketika saya membentuk alis. Ini kan kayak terlalu ke kiri ya. Jadi kita ubah menggunakan direct selection, kita klik titik yang kita ubah, yang ingin kita ubah, tinggal kita geser menggunakan mouse atau menggunakan keyboard. Nah, itu fungsi dari direct selection. Fitur yang selanjutnya, yang menurut saya tidak kalah penting adalah fitur hand. Nah, hand tool. Ini gunanya untuk memindah arah atau posisi yang ingin kita lihat. Nah, misal kita telah mengedit yang sebelah kanan. Ya, misal ini wajah. Ini yang telah kita edit sebelah kanan. Terus kita ingin pindah posisi ke kiri. Maka fitur yang sering saya gunakan adalah fitur hand. Tapi saya tidak pindah tapi saya tidak mengklik fitur ini dulu kemudian baru saya gunakan. Ini akan memakan banyak waktu. Biasanya saya hanya menggunakan tombol spasi. Nah, tombol spasi nanti kemudian akan otomatis muncul fitur hand yang ada di dalam Adobe Illustrator. Nah, tinggal kita geser baik entah itu ke kanan maupun ke kiri. Ini salah satu shortcut yang berguna bagi kalian yang ingin mendesain atau membuat vektor menggunakan Adobe Illustrator. Jadi tidak perlu untuk ribet memindah fiturnya. Mohon maaf tadi ada notifikasi dari Shopee. Tidak perlu kita ubah fiturnya. Cukup kita klik spasi kemudian kita pindah. Ini sering sekali saya gunakan di dalam saya memvektor maupun mendesain menggunakan Adobe Illustrator menggunakan tombol spasi. Fitur selanjutnya adalah fitur eyedropper tool. Ini untuk mengubah warna. Misal ini saya ganti warnanya dulu menjadi warna merah. Nah, misal kita ingin menyamakan warna yang ini kanan ini menjadi sama dengan warna yang kiri. Caranya biasanya saya menggunakan
fitur eyedropper. Ini biasanya kita alami ketika membuat dua objek yang sama tapi berbeda tempat. Nah, misalnya seperti alis. Nah, alis ini kan objek yang sama dan juga warnanya sama, cuman berbeda tempat. Nah, alis ada yang kanan, ada yang kiri. Ini biar otomatis warnanya juga harus sama. Cara saya untuk mengubahnya biasanya menggunakan fitur eyedropper tool. Jadi cukup kita membuat yang kiri dulu, setelah itu kita ubah yang kanan. Kita pilih objeknya, kita pilih menu eyedropper, baru kita arahkan ke warna yang ingin kita samakan. Atau jika di keyboard adalah menggunakan shortcutnya adalah menggunakan huruf I. Nah, menggunakan huruf I. Fitur yang selanjutnya adalah fitur gradient. Ini tidak sering saya gunakan, tapi beberapa desain itu memerlukan gradient. Di mana letak fitur gradient? Nah, ini kalian bisa lihat. Sebagai apa fungsi dari fitur gradient? Ini adalah untuk menggradasi warna. Misal ada perpindahan dari warna gelap ke terang, atau perpindahan dari terang ke gelap, atau dari gelap ke transparan. Nah, ini menggunakan fitur gradient. Kita contohkan, misal ada objek yang ingin kita gradient nih. Misal ini aja ya. Ini ingin kita gradientkan. Caranya kita klik objeknya, terus kalian masuk ke sebelah kanan, kita klik gradient. Nah, nanti akan muncul menu seperti kotak kecil seperti itu. Lalu kita klik warna yang ini, kita klik baris yang ini. Oke. Nah, mungkin kita akan mengubah warnanya dari biru kuning ke biru. Kita klik 2 kali, baru kita pilih warnanya. Kemudian titik yang satunya kita klik 2 kali, baru kita pilih warna. Nah, fungsi dari gradient yang di kiri ini adalah mengubah arahnya. Misal, kalau dari samping kiri ke kanan ini kurang bagus, kita ubah dari atas ke bawah. Ini adalah fungsi dari gradient yang ada di kiri. Nah, kita ubah dari atas ke bawah atau dari pojok ke pojok. Ini fungsi dari gradient tool. Ini juga sering saya gunakan, atau ya nggak sering sih, beberapa kali saya gunakan ketika saya mengvektor ya, tergantung kebutuhan apa yang akan kita desain. Contohnya ini di mata, kita lihat di mata. Nah, ini menggunakan fitur gradient. Jadi atas ke bawah, kita lihat. Nah, dari atas ke bawah. Ini fungsi gradient yang mungkin saya gunakan untuk sesekali saya gunakan, salah satunya untuk memvektor mata. Untuk bagian-bagian yang lainnya ini kelihatannya saya tidak menggunakan gradient, hanya di mata saja. Jadi tidak terlalu sering, cuman ya fitur penting juga, termasuk ketika kita menggunakan Adobe Illustrator untuk mendesain. Selanjutnya, fitur yang sering juga saya gunakan adalah apa namanya? Lupa juga saya. Nah, ini Shape Builder Tool. Apa fungsi Shape Builder Tool? Ini kalau kita mungkin ada objek yang melebihi dari batas yang kita buat. Ada objek yang melebihi batas yang kita buat. Misal kita membuat kotak. Ganti warnanya dulu. Kita padukan dengan lingkaran. Nah, padahal kita ubah. Padahal kita pengennya bahwa lingkaran ini tidak melebihi kotak yang kita bikin. Nah, otomatis kita harus membuang lebihan dari lingkaran ini yang keluar dari kotak. Itu menggunakan fitur Shape Builder. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita pilih selection tool. Jangan pakai selection tool yang ini, nanti direct selection, dan jangan pakai direct selection.
nanti akan mungkin ada sedikit error atau kendala. Nah, kita memakai selection tool, kemudian kita pilih pilih objek atau dua objek atau lebih yang ingin kita ubah shape-nya, apalah istilahnya, pokok yang ingin kita buang. Caranya kita bisa blok dua-duanya seperti ini, atau bisa kita menggunakan shift, tombol shift pada keyboard. Tekan shift, kemudian kita klik objek. Nah, klik objeknya. Lalu kita klik shape builder, atau lebih cepatnya kita klik shift plus M. Nah, otomatis nanti akan pindah ke shape builder. Lah, untuk membuang area yang tidak kita perlukan, cukup kita tekan ALT. Nah, cukup kita tekan ALT. Lalu kita klik, otomatis nanti objek yang di luar kotak ini akan terhapus. Atau kita justru ingin mengubah yang ada di luar lingkaran, ya sama saja, kita menggunakan shape builder, terus kita ALT, terus kita klik objek yang ingin kita buang. Atau kita ingin menggabungkan dua objek ini, ini kan masih beda objek, ada objek kotak sama ada objek lingkaran. Anggap saja ini kotak sempurna sama lingkaran sempurna lah ya. Nah, bagaimana cara kita menggabungkannya? Sama, kita menggunakan shape builder, cuman kita tidak perlu menekan tombol ALT. Hanya kita klik objeknya, kita klik shape-nya, kemudian kita geser ke tempat yang ingin kita gabungkan. Misal ini kita geser ke kanan, otomatis nanti ini akan menyambung, dan yang lingkaran ini akan terpotong. Ini akan terpotong. Itu fungsi dari shape builder. Itu juga salah satu yang sering saya gunakan. Misal ini, misal bayangan ini. Bayangan ini melebihi batas dari bentuk telinga yang saya buat. Bagaimana saya menghilangkannya? Saya cukup mengklik objek telinga ya, sama saya mengklik objek bayangan yang ingin saya buang. Lalu saya klik shift M atau shape builder, saya klik ALT, kemudian saya klik objeknya. Otomatis sudah bisa terbuang. Ini salah satu fitur yang juga sering saya gunakan dalam saya memvektor, yaitu shape builder tool. Mungkin itu saja ya, fitur-fitur yang sering saya gunakan di dalam Adobe Illustrator, yaitu fitur-fiturnya. Ada ketinggalan satu ini, fitur rectangle tool. Enggak banyak sih, fitur bentuk-bentuk lah. Ada lingkaran, ada yang kotak, ada yang bintang, ada yang poligon. Nah ini, jadi biasanya saya menggunakan ellipse tool atau rectangle tool. Ini untuk menggunakan objek-objek kayak mata kan ada yang lingkaran. Nah, kita pakai ini. Nah, ini fungsi juga beberapa kali saya gunakan. Nah, mungkin itu saja yang saya gunakan, yaitu pen, selection tool, direct selection, hand. Nah, hand ini menggunakan spasi, terus eyedropper kita menggunakan huruf I, terus shape builder kita menggunakan shift M, sama ini rectangle atau kita rectangle tool, atau kita bentuk lah, untuk apa lah, ini enggak hanya rectangle tool, ini ada banyak rounded rectangle tool, ellipse tool, dan lain sebagainya. Itu saja yang cukup kalian kuasai, itu saja ya. Sama ketinggalan satu, ini gradient tool. Nah, ini adalah fitur-fitur yang menurut saya bagi orang yang ingin mendesain vektor di Adobe Illustrator itu sudah cukup, menurut saya itu sudah cukup. Nah, itu mungkin beberapa fitur yang saya gunakan. Selanjutnya kita akan membahas beberapa shortcut yang mendukung kecepatan kita dalam memvektor atau mendesain menggunakan Adobe Illustrator.
shortcut itu apa ya bahasa Jawa nih ya, bahasa Indonesia ya. Short short itu pendek, cut itu potong, potong pendek, nggak tahu lah apa itu shortcut. Pokok shortcut lah, tombol yang kita pencet di keyboard yang memudahkan atau mempercepat kita dalam memvektor atau mendesain di dalam Adobe Illustrator. Pertama yang sering saya gunakan adalah shortcut Ctrl plus. Nah, Ctrl plus ini fungsinya untuk zoom zoom in. Ini kita klik Ctrl, kemudian kita klik tombol plus yang ada di samping tombol backspace. Nah, ini adalah salah satu fitur yang sering saya gunakan. Shortcut lagi shortcut yang sering saya gunakan. Fungsinya untuk zoom in. Untuk zoom out-nya cukup kita klik sama, tapi bukan Ctrl plus, cuman Ctrl min. Nah, ini zoom out. Zoom in-nya Ctrl plus, zoom out-nya Ctrl min. Ini juga sangat sering ini. Hampir tidak pernah tertinggal kalau shortcut yang ini. Selain dari shortcut hand yang tadi yaitu spasi. Nah, misal kita shortcut, kita zoom in, terus kita pindah-pindah, nah ini menggunakan spasi. Terus setelah selesai kita zoom out, nah ini menggunakan Ctrl plus, Ctrl min. Atau selanjutnya kita mungkin dari jarak jauh ingin melihat hasil desain kita, terus ingin langsung kembali ke artboard kita, yaitu menggunakan Ctrl 0. Nah, langsung otomatis kita mendekat pada artboard kita. Ini salah satu shortcut yang sering saya gunakan, yaitu Ctrl plus, Ctrl min, Ctrl 0. Nah, kalau shortcut Shift M tadi yaitu salah satu shortcut shape holder juga sering saya gunakan biar kita tidak kembali ke menu kiri ini tadi. Langsung saja kita klik Shift M gitu saja. Atau shortcut P untuk pen biar kita tidak kembali ke menu kiri, shortcut I untuk eyedropper, shortcut V. Nah, V untuk selection tool. Nah, shortcut V. Misal kita dari pen pengen kembali ke V, pengen kembali ke selection tool, kita cukup klik huruf V. Nah, huruf V. Kemudian Shift X. Ini adalah untuk membalik warna. Kalian lihat shape ini itu terdiri dari dua warna. Fill colornya atau warna yang ada di tengah adalah warna kuning, dan warna yang ada di kiri adalah warna hitam. Misal kalau kita ingin menukar biar yang tengah ini warna hitam, kemudian yang luar ini warna kuning, itu tidak perlu merubah satu-satu, cukup kita klik objeknya, terus kita klik Shift X. Nah, itu juga sering saya gunakan, Shift X. Itu fungsi dari shortcut Shift X. Nah, fungsi dari shortcut Shift X. Ya, mungkin itu saja sih fitur-fitur yang sering aku gunakan dalam Adobe Illustrator ketika aku mengedit vektor maupun mendesain. Ini mungkin sedikit membantu kalian memahami fitur-fitur yang ada di dalam Adobe Illustrator. Intinya ketika kalian belajar sesuatu yang baru, jangan ragu, cukup mulai saja dan cobalah, istilahnya itu trial and error. Susah dulu, pusing dulu, baru nanti kalian akan merasakan enaknya ketika sudah menguasai ilmu baru yang telah kalian pelajari. Oke, cukup sekian mungkin yang bisa aku bahas di dalam fitur-fitur yang sering aku gunakan ketika memakai Adobe Illustrator. Sebenarnya masih ada beberapa fitur lain yang tapi menurutku ya tidak sering aku gunakan, jadi tidak aku bahas di video ini. Mungkin kalian masih ada sedikit kebingungan, bisa kalian komen di video ini, kalian tanyakan mengenai fitur yang ada di Adobe Illustrator. Nanti kita akan bahas bersama-sama di video yang selanjutnya atau video yang lainnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.